Di balik kesuburan pertanian, tersembunyi ancaman yang sering tak terlihat. Mereka kecil, licin, dan rakus. Ulat. Dari permukaan daun hingga ke dalam buah, mereka merusak tanpa ampun. Inilah kisah lengkap tentang ulat yang menyerang tanaman, musuh sejati di ladang petani. Ulat gerayak adalah hama utama pertanian. Mereka aktif malam hari, menyerang tanaman muda dan berkembang cepat. Jenis paling merusak termasuk Spodoptera litura dan Spodoptera frugiperda atau fall armyworm. Serangan bisa mengakibatkan gagal panen jika tidak ditangani dini. Ulat daun kubis, Glutella xylostella. Dikenal sebagai diamondback moth, ulat ini menyerang daun kol, brokoli, dan sawi. Larvanya kebal terhadap banyak insektisida, sehingga pengendalian harus dilakukan sejak fase telur dan ulat muda. Ulat bulu menyerang tanaman keras dan perkebunan seperti pisang, jati, dan kelapa. Beberapa jenis mengandung racun yang menyebabkan iritasi. Serangan massal bisa menyebabkan defoliasi total pada pohon. Ulat tanah aktif di malam hari dan hidup di dalam tanah. Ia memotong pangkal batang muda, membuat tanaman mati secara tiba-tiba. Pengamatan pada malam hari dan pengolahan tanah yang tepat menjadi kunci pencegahan. Helicoverpa atau ulat penggerek buah menyusup ke dalam buah dan menyebabkan pembusukan dari dalam. Penanganan efektif mencakup penggunaan perangkap feromon dan tanaman refugia. Ulat adalah fase larva dari ngengat atau kupu-kupu. Mereka mengalami metamorfosis sempurna dan tiap tahap siklus hidup menjadi momen krusial untuk pengendalian. Di ekosistem alami, ulat juga menjadi pakan bagi burung dan serangga predator. Menanggulangi serangan ulat tidak cukup hanya dengan menyemprot pestisida kimia. Kini, pendekatan modern dan ramah lingkungan menjadi pilihan utama melalui sistem pengendalian hama terpadu (PHT), yaitu 1. Monitoring dan deteksi dini. Langkah pertama adalah pengamatan rutin. Petani harus mengenali tanda awal serangan seperti lubang kecil pada daun, kotoran ulat, atau telur di bawah daun. Deteksi dini dapat mencegah ledakan populasi. 2. Musuh alami, biological control. Gunakan predator dan parasitoid seperti Trichogramma serapi pointi menyerang telur ulat, Chrysopa lacewing, dan Coccinellidae, kumbang koksi, memakan larva muda. Burung kecil juga membantu memangsa ulat secara alami. 3. Gunakan pestisida hayati dan nabati, seperti Bacillus thuringiensis (BT), bakteri yang sangat efektif terhadap ulat tanpa membunuh serangga baik. Minyak nimba mampu menghambat makan dan pertumbuhan larva. Fermentasi daun sirsak atau tembakau bisa digunakan sebagai semprotan alami. 4. Tanaman refugia dan tumpang sari. Menanam tanaman lain seperti jagung, kenikir, atau bunga matahari di sekitar tanaman utama dapat menarik predator alami dan mengalihkan ulat dari tanaman utama.
Sistem ini juga menyeimbangkan ekosistem lahan. 5. Perangkap feromon dan cahaya. Perangkap feromon digunakan untuk mengelabui ngengat jantan agar tidak membuahi betina. Perangkap lampu juga efektif untuk menangkap ngengat dewasa pada malam hari. 6. Rotasi tanaman dan kebersihan lahan. Jangan menanam tanaman inang ulat di lokasi yang sama terus-menerus. Rotasi dengan tanaman non-inang bisa memutus siklus hidup hama. Bersihkan sisa-sisa tanaman dan gulma secara berkala. 7. Penggunaan insektisida kimia secara bijak. Insektisida seperti abamectin, emamectin benzoat, chlorantraniliprol, dan spinetoram efektif jika digunakan berdasarkan ambang ekonomi pengendalian. Jangan menyemprot sembarangan agar tidak menimbulkan resistensi. Pengendalian ulat tanaman harus dilakukan dengan cerdas dan berkelanjutan. Gunakan musuh alami, semprotan hayati, dan strategi tanam yang tepat. Jangan hanya bergantung pada bahan kimia. Inilah kunci pertanian modern yang ramah lingkungan, sehat, dan menghasilkan panen maksimal. Dalam dunia pertanian, ulat bukan sekadar serangga. Mereka bisa jadi bencana atau bisa dicegah menjadi ancaman. Dengan pemahaman, teknologi, dan kesadaran lingkungan, petani kini memiliki senjata untuk melawan musuh halus ini. Ulat akan tetap ada, tapi panen tetap bisa melimpah.